Melati Arika with me Hirisna. Everybody, di video kali ini kita akan kembali membahas hal-hal yang berkaitan dengan IPB. Jadi everybody, di video kali ini itu kita akan membahas terkait dengan keuntungan apa sih yang kita akan dapat ketika kita melanjutkan studi di IPB, atau apa sih keuntungan melanjutkan studi di IPB. So everybody, keuntungan-keuntungan yang kita dapat ketika kita melanjutkan studi di IPB itu kita bahas mulai dari SPP ya. Jadi untuk SPP-nya di pasca sarjana itu untuk S2 khususnya rata-rata SPP-nya itu 9 juta dan tidak ada uang pembangunan lain. Kita hanya perlu membayar SPP everybody, kurang lebih 9 juta. Dan ini itu lebih terjangkau atau lebih rendah dibandingkan dengan kampus-kampus ternama lainnya. Jadi cukup terjangkau bagi teman-teman misalnya jika ingin melanjutkan studi S2-nya di IPB. Kemudian untuk SPP-nya S1 pribadi itu disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Jadi misalnya Anda dalam satu kelas ada beberapa orang, maka ada kemungkinan Anda akan menemukan dalam satu kelas itu pembayaran atau SPP yang harus dibayarkan itu berbeda-beda antara satu mahasiswa dan mahasiswa lain. So, jika everybody sekalian tertarik untuk melanjutkan studi di IPB, maka Anda jangan berpikir tentang mahalnya SPP atau seperti apa, karena SPP itu bergantung dengan penghasilan dari yang membiayai studi Anda, yaitu orang tua tentunya, ataupun siapapun itu ya, baik itu kakak, keluarga lain, atau om juga bisa, om tante juga bisa ya. Kemudian yang pribadi berikutnya itu keuntungan yang kita dapat ketika kita melanjutkan studi di IPB, yaitu untuk S2 lagi ya, yang saya bahas di sini kurang lebih saya akan membahas sedikit banyak itu terkait dengan S2, karena saya masuk di IPB itu melanjutkan studi S2, S1 saya di tempat lain. Oke, kita bahas lagi terkait berikutnya itu masuknya untuk mahasiswa S2 itu tidak terlalu banyak embel-embelnya pribadi. Jadi jika di kampus-kampus lain itu ketika kita ingin masuk menjadi mahasiswa baru di pasca sarjananya khususnya S2, maka ada banyak tes yang harus kita jalani ya, seperti tes TPA, tes TOEFL, dan itu kurang lebih yang harus kita lakukan untuk bisa lolos menjadi mahasiswa di kampus mereka. Tetapi untuk IPB sendiri itu kita tidak banyak embel-embel ketika kita ingin masuk di kampus menjadi mahasiswa pasca sarjana. Kita hanya perlu menyiapkan beberapa berkas yang terkait. Berkasnya bisa dicek di linknya ya, di websitenya. Kemudian kita mengupload sesuai dengan yang diminta tentunya, dan juga kita membayar biaya pendaftaran saja, kurang lebih seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, 700-an seperti itu. Jadi kita tidak menghabiskan biaya di awal untuk melakukan tes dan sebagainya ya ketika kita ingin masuk kampus IPB. Jadi kita hanya perlu menyetor berkas, kemudian kita tunggu pengumuman. Selesai pengumuman, ketika kita sudah dinyatakan lolos, baru disitulah struggle yang harus kita keluarkan pribadi, karena memang benar-benar kita dibasis sedemikian rupa supaya kita bisa dikeluarkan nantinya setara dengan kampus-kampus ternama lainnya. Memang lebih bekerja keras ya. Kemudian keuntungnya berikutnya itu dosen atau pengajarnya insya Allah berkualitas. Seperti di departemen saya, dosen-dosen yang kami miliki itu di departemen saya, hampir seluruh dosennya itu alumni luar negeri, seperti alumni Jepang, Belanda, Australia. Jadi untuk kualitas dari dosen-dosennya itu pribadi tidak
diragukan dan diacungi jempol. Nah, mereka tentunya bisa sampai melanjutkan studi di luar negeri, mereka memiliki kualitas yang baik. Jadi Anda bisa memperoleh ilmu lebih dari pengalaman yang mereka dapat dan juga dari ilmu yang mereka ajarkan ke everybody sekalian. Kemudian keuntungan berikutnya itu beberapa departemen ada mahasiswa internasionalnya. Jadi ketika Anda misalnya berada di suatu departemen yang ada mahasiswa internasionalnya pribadi, maka secara tidak langsung Anda akan mempelajari bahasa Inggris tentunya. Kenapa? Karena ketika Anda berada di departemen yang ada mahasiswa internasionalnya, bahasa pengantarnya biasanya itu berbahasa Inggris, dan tentunya di sana Anda akan time by time Anda akan belajar bahasa Inggris. Seperti di kelas saya di kelas saya itu memiliki 2 orang mahasiswa asing, dan di sana saya mengimprove bahasa Inggris saya karena sometimes kita satu kelompok dengan mereka, dan juga dosen-dosen itu membawakan materi dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi ada keuntungan di sana. Anda akan belajar lagi untuk memperbaiki bahasa Inggris Anda. Tetapi mungkin juga ini bisa menjadi masalah bagi Anda yang tidak mengerti bahasa Inggris sama sekali. Tapi kalau Anda punya keinginan belajar, pasti Anda akan bisa pribadi. Kemudian keuntungan berikutnya ketika kita melanjutkan studi di IPB itu, kampus ini tuh merupakan kampus pertanian terbaik di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu kampus terbaiknya Indonesia. Jadi ketika Anda menjadi alumni dan Anda menjadi mencari pekerjaan, tentunya Anda akan menjadi alumni-alumni yang diperhitungkan seperti itu. Kemudian berikutnya dosen-dosennya itu welcome everybody. Jadi dosen-dosennya baik-baik banget, alhamdulillah. Ketika kita bimbingan ataupun ketika kita dalam masa pembelajaran ya everybody, apapun pertanyaan yang kita ajukan itu pasti ditanya selama itu berkaitan dengan pembelajaran. Jadi everybody sekalian jangan ragu untuk bertanya, walaupun sebenarnya pertanyaannya Anda itu bukan sesuatu yang perlu ditanyakan. Misalnya secara umum teman-teman Anda sudah tahu tentang hal yang Anda tanyakan itu, tapi ketika Anda tanyakan, mereka dengan sabar akan menjelaskan supaya Anda mengerti begitu. Jadi Anda tidak akan dipandang remeh, walaupun sebenarnya pertanyaan Anda itu pertanyaan kacang-kacangan misalnya yang ditahu itu pengetahuan umum, tapi karena Anda belum tahu dan Anda bertanya, maka mereka akan menjelaskan dengan penuh sabar dan jelas ya pribadi, seperti itu. Kemudian berikutnya itu kampusnya itu sangat asri ya pribadi, seperti di lingkungan kebun raya. Jadi antara gedung dengan pepohonan besar itu saling berdampingan, tidak ditebang atau diapa-apakan. Jadi mereka tumbuh bersama seperti itu, antara pohon-pohon besar yang usianya puluhan tahun tentunya dengan gedung-gedung tinggi menjulang, gedung-gedung yang ada di IPB itu dibiarkan saling berdampingan. Jadi ketika Anda berada di lingkungan IPB, Anda jangan khawatir Anda akan kepanasan. Insya Allah akan adem-adem aja pribadi, karena lingkungannya itu memang seperti hutan, tapi penataannya cukup baik, kebersihannya bagus, dan insya Allah Anda akan nyaman ketika berada di dalam kampus itu. Kemudian berikutnya administrasinya oke, dan juga teknologinya maju banget. Jadi hampir seluruh aktivitas mahasiswa dengan pihak administrasi itu dilakukan secara online, dan itu responnya sangat cepat everybody. Kemudian keuntungan berikutnya itu perpustakaannya cukup lengkap. Jadi ada perpustakaan besar yang dinamakan LSI. Di sana ada banyak banget buku-buku dari berbagai sumber, baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, baik buku-buku terbitan luar negeri maupun di luar negeri. Jadi Anda tidak akan kekurangan bahan bacaan. Selanjutnya untuk laboratoriumnya sangat maju jika dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Jadi
peralatannya hampir semua ada, kita tidak akan kekurangan peralatan di laboratoriumnya. Kalau misalnya di laboratorium A kekurangan, maka bisa sharing di laboratorium B. Jadi Anda ketika mengerjakan sesuatu, pasti di segi alat itu akan terpenuhi semua pribadi. Kemudian keuntungan berikutnya pribadi di dalam kampus itu untuk transportasinya ada bis. Jadi Anda mau ke fakultas Anda atau ke fakultas teman Anda itu bisa menggunakan bis dan itu gratis everybody. Kemudian everybody, keuntungan berikutnya yang bisa kita dapat itu konsultasi kesehatannya gratis. Jadi kampus IPB itu mereka memiliki klinik tersendiri dan jika mahasiswanya yang konsultasi di sana dengan dokternya ataupun konsultasi mengambil obat misalnya, ada tambahan obat, maka itu semuanya gratis everybody. Hanya di awal saja untuk mengambil kartu sehat seperti itu dari kampus kita membayar kurang lebih 25.000. Tapi selebihnya untuk konsultasi kesehatan, misalnya Anda demam harus konsultasi dan butuh obat, itu gratis everybody. Jadi ada banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapat ketika kita menjadi mahasiswa IPB. So everybody, saya rasa cukup ya pembahasan terkait dengan keuntungan kuliah di IPB. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Dan jika pribadi sekalian memiliki banyak pertanyaan terkait dengan keuntungan-keuntungan lain ketika kita melanjutkan studi di IPB, ataupun juga ini kan saya membahas kurang lebih banyak pada keuntungan yang didapat untuk mahasiswa pasca sarjana ya, walaupun beberapa tadi seperti kondisi kampus yang asri, kemudian konsul kesehatan, bis, dan beberapa tadi itu bisa dirasakan oleh anak 1 ataupun anak S2. Tapi jika pribadi sekalian masih memiliki pertanyaan misalnya terkait dengan keuntungan apa sih, keuntungan spesifik apa sih yang bisa didapatkan oleh anak-anak S1 misalnya, nanti silakan saja komentar di bawah kolom komentar. Kalau misalnya pribadi sekalian merasa itu penting dan banyak komentar untuk meminta hal itu, maka insya Allah saya akan mengundang anak S1 di akun channel saya ini, di channel saya, untuk mewawancara dia terkait dengan keuntungan-keuntungan apa yang didapat sebagai anak-anak S1. So pribadi itulah penjelasannya ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks for watching my video. Meet again in the next video and bye bye.